Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Saya mahasiswi D4 Kebidanan tingkat 3 semester 6 Poltekkes Kemenkes Pontianak. Nah, hari ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang tumbuh kembang pada anak balita. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baiklah, selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa? Hamidah. Baik Bu, perkenalkan saya Bidan Anissa ya. Nah, hari ini kita akan saya melakukan penyuluhan kesehatan tentang bagaimana tumbuh kembang pada anak balita ya Ibu ya. Nah, di sini kita mengetahui yang pertama yaitu tumbuh adalah bertambahnya tumbuh anak, yaitu tambah berat, besar, kemudian tinggi, serta organ-organ tubuhnya ya Ibu, serta perkembangan otak melalui proses pematangan organ tubuh. Nah, di sini ada prinsip tumbuh kembang. Yang pertama yaitu proses tumbuh kembang sangat penting pada aspek pematangan susunan syaraf serta kemampuan anak. Kemudian proses tumbuh kembang setiap individu atau setiap anak itu berbeda-beda ya Ibu ya. Kemudian proses tumbuh kembang memiliki pola khas mulai dari kepala hingga seluruh bagian tubuh, mulai dari kemampuan yang sederhana hingga mencapai kemampuan yang lebih kompleks. Nah, baiklah, di sini. Nah, di sini pola tumbuh kembang fisik terdiri dari dua Bu, yaitu yang pertama ada cephalocaudal atau head to tail direction, dari arah kepala sampai ke kaki untuk menggerakkan anggota tubuh. Kemudian yang kedua yaitu ada proximodistal atau nearforward direction, dimulai dengan menggerakkan anggota gerak. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pada pertumbuhan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik. Kemudian terjadinya perubahan proporsi fisik mulai dari masa konsepsi sampai dewasa. Hilangnya ciri-ciri lama pada selama masa pertumbuhan. Kemudian terdapat ciri baru yang perlahan mengikuti proses kematangan. Kemudian pada perkembangan selalu melibatkan proses pengembangan yang diikuti dari perubahan fungsi serta perkembangan sistem reproduksi. Kemudian pada konstan dengan hukum tetap dari kepala dan proximodistal seperti yang saya jelaskan tadi ya Ibu ya. Nah, kemudian memiliki tahapan dari yang sederhana menuju hal yang sempurna. Kecepatan perkembangan yang berbeda dari setiap individu. Kemudian dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. Nah, kemudian ada tumbuh atau pertumbuhan. Dari berat badan, kenaikan berat badan pada tahun pertama, pada trimester pertama 700 sampai 1000 gram, kemudian pada trimester kedua 500 sampai 600 gram, kemudian pada trimester ketiga 2250 sampai 350 gram per bulan. Kemudian pada masa prasekolah kenaikan 1,5 sampai 2 kg. Kemudian tumbuh kembang perempuan lebih cepat pada umur 8 tahun. Tumbuh kembang pada laki-laki pada umur 10 tahun. Kemudian pertumbuhan perempuan berhenti di umur 18 tahun dan laki-laki pada umur 20 tahun ya Ibu. Nah, di sini ada tinggi badan atau panjang badan. Peningkatan tinggi badan pada bayi kemudian melambat pesat dan kembali pada masa adolesen atau lalu melambat lagi pada usia 18 sampai 20 bulan. Kemudian tulang anggota gerak berhenti pertumbuhannya, tetapi ruas tulang belakang bisa tumbuh sampai 30 tahun. Untuk umur 30 sampai 40 tahun tinggi badan statis atau lalu menyusut ya Ibu. Kemudian lingkar kepala. Untuk lingkar kepala bayi baru lahir biasanya 34 cm. Lingkar kepala umur 6 bulan biasanya 44 cm. Untuk anak umur 1 tahun
47 cm, dan kemudian untuk anak umur 2 tahun biasanya 48 cm. Kemudian untuk orang dewasa biasanya 54 cm. Nah, kemudian di sini ada pertumbuhan gigi, gerigi. Pertumbuhan gigi pada rahang atas biasanya untuk sentral pada usia 8 sampai 12 bulan, insisi lateral pada umur 9 sampai 13 bulan, kemudian taring pada usia 16 sampai 22 bulan ya Ibu. Kemudian untuk anak laki-laki biasanya usia 13 sampai 19 bulan, kemudian anak perempuan 14 sampai 18 bulan. Kemudian pada usia 25 sampai 30 tahun. Kemudian pertumbuhan gigi pada rahang bawah biasanya usia untuk sentralnya usia 6 sampai 10 bulan, kemudian lateralnya pada usia 10 sampai 16 bulan. Kemudian gigi taring usia 17 sampai 23 bulan. Kemudian di sini ada perkembangan atau tumbuh kembang. Secara motorik kasar, biasanya umur 0 sampai 3 bulan, bayi bisa mengangkat kepala, guling-guling, menahan kepala tetap tegak. Kemudian motorik halusnya melihat, meraih, menendang mainan gantung, kemudian memperhatikan benda bergerak Ibu. Melihat benda-benda kecil, memegang benda, meraba dan merasakan bentuk permukaan. Nah, biasanya anak bayi ini jika kita beri mainan seperti digantung di atas tempat tidur, biasanya dia akan lebih fokus itu serta kakinya bisa menendang mainan tersebut. Kemudian untuk bayi umur 3 sampai 6 bulan, motorik kasarnya yaitu menyangga berat, mengembangkan kontrol kepala dan duduk. Nah, untuk motorik halusnya memegang benda dengan kuat, memegang benda dengan kedua tangan, kemudian makan sendiri dan mengambil benda-benda kecil. Biasanya kalau kita beri biskuit anak umur sampai 3 sampai 6 bulan ini biasanya dia bisa meraih sendiri Bu, bisa memegang walaupun tidak begitu kuat ya. Kemudian untuk anak 6 sampai 9 bulan merangkak, menarik menarik ke posisi berdiri, kemudian berjalan, berpegangan, berjalan dengan bantuan. Nah, untuk motorik halusnya memasukkan benda ke dalam wadah, bermain genderang, memegang alat tulis dan mencoret-coret. Nah, biasanya di sini dia sudah mulai mau belajar berjalan Bu. Biasanya dia merangkak, berpegangan pada sesuatu yang bisa dipegangnya. Untuk anak umur 9 sampai 12 bulan, untuk motorik kasarnya bermain bola, membungkuk, berjalan sendiri dan naik tangga. Nah, untuk motorik halusnya menyusun balok, kotak atau menggambar. Nah, untuk kemampuan bicara dan bahasa untuk anak 0 sampai 3 bulan biasanya belum bisa bicara Ibu, hanya bisa menirukan suara-suara, mengenali berbagai suara. Kemudian untuk anak 3 sampai 6 bulan biasanya mencari sumber suara dan menirukan kata-kata. Nah, untuk 6 sampai 9 bulan menyebutkan nama gambar di buku majalah atau menunjuk dan menyebutkan nama gambar-gambar. Nah, untuk Ibu mengajari bayi berbicara biasanya 3 sampai 6 bulan ini sangat dianjurkan Bu. Nah, kemudian untuk umur 9 sampai 12 bulan menirukan kata-kata, bicara dengan boneka dan bersenandung atau bernyanyi. Nah, kemudian kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Bayi pada usia 0 sampai 3 bulan memberi rasa aman dan kasih sayang serta mengajak bayi tersenyum, mengajak bayi mengamati benda-benda dan keadaan di sekitarnya, meniru ocehan dan mimik muka bayi serta mengayun bayi dan menina-bobokkan. Kemudian untuk 3 sampai 6 bulan bermain ciluk bak, kemudian melihat dirinya di kaca dan berusaha meraih mainan. Kemudian untuk bayi 6 sampai 9 bulan mulai bermain atau bersosialisasi dengan orang lain, mulai melambaikan tangan jika ditinggal pergi dan mulai membalas lambaian tangan orang lain. Kemudian umur 9 sampai 12 bulan minum dengan tangan sendiri di sebuah cangkir, makan bersama-sama, menarik mainan yang letaknya agak jauh. Nah, di sini
ada stimulasi tumbuh kembang anak, Bu. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan meniru tingkah laku orang lain atau orang terdekat dengan anak, terutama kita sebagai orang tua. Otomatis kita harus memberikan contoh baik, perbuatan baik, dan kata-kata yang baik agar anak kita bisa menirunya. Kemudian, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Nah, di sini anak tidak bisa dipaksakan keinginannya ibu. Jadi kita harus mengikuti bagaimana kemauan anak tersebut. Tapi jangan sampai jika keluar dari, maksudnya jika keinginan anak tersebut menyimpang, kita tidak menghukumnya atau tidak memarahinya, kita memberitahu dengan cara yang baik dan benar. Nah, kemudian lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak. Gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Berikan selalu pujian bila perlu hadiah atas keberhasilannya. Nah, ini pemantauan tumbuh kembang. Ini pada usia 0 sampai 30 hari. Pertama, menghisap ASI dengan baik, kemudian menggerakkan kedua tangan dan kaki secara aktif sama mudahnya. Kemudian mata bayi sesekali menatap ke mata ibu, kemudian mulai mengeluarkan suara. Jika belum dilakukan, ibu harus melakukan stimulasi lebih sering. Jika dalam 1 bulan tidak ada perubahan, segera datang ke petugas kesehatan ya ibu. Kemudian stimulasi di rumah, ketika bayi rewel, cari penyebabnya dan peluk dengan penuh kasih sayang. Kemudian gantung benda yang berbunyi dan berwarna cerah di atas tempat tidur bayi. Kemudian latih bayi mengangkat kepala dengan cara meletakkannya pada posisi tengkurap. Ajak bayi tersenyum, terutama ketika ia tersenyum kepada Anda. Nah, untuk usia bayi sampai 4-6 bulan, ukuran lingkar kepala sekurang-kurangnya satu kali pada usia 8-30 hari ya Bu. Jangan lupa timbang berat badan dan beri ASI saja sampai 6 bulan. Kemudian untuk bayi 6-9 bulan, pemantauan perkembangan bayi bisa duduk sendiri, kemudian memindahkan benda dari tangan kanan ke tangan yang lain, tertawa atau berteriak, melihat benda yang menarik, kemudian makan kue tanpa dibantu. Kemudian untuk bayi usia 9-12 bulan, berjalan dengan berpegangan, kemudian meraup benda kecil seperti kacang dengan jari-jari tangannya, menyebut suku kata yang sama, misalnya mama, dada, papa. Kemudian membedakan Anda dan orang yang belum dikenal. Nah, untuk bayi usia 8-12 bulan, berjalan mundur sedikitnya 5 langkah, kemudian mencoret-coret alat tulis dengan alat tulis, kemudian menunjukkan bagian tubuh dan menyebutkan namanya, kemudian meniru melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu. Kemudian untuk anak usia 2-3 tahun, berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan setidaknya sedikit 2 kali hitungan. Kemudian meniru membuat garis lurus, menyatakan keinginan setidaknya 2 kata, kemudian melepaskan pakaian sendiri. Nah, untuk anak usia 3-4 tahun, biasanya berjalan jinjit, kemudian membuat gambar lingkaran, mengenal sedikitnya satu warna, kemudian memenuhi peraturan permainan sederhana. Nah, anak usia 4-5 tahun biasanya melompat dengan satu kaki, kemudian mengancingkan baju sendiri, bercerita sederhana, dan bisa mencuci tangan sendiri. Nah, tadi sudah saya jelaskan Bu, bagaimana Bu? Apakah ada pertanyaan?
Baik Kak, apakah ada pertanyaan Ibu? Kalau pertumbuhan dan perkembangan lambat harus bagaimana? Nah, pertanyaan bagus Ibu. Jika pertumbuhan dan perkembangan anak lambat atau lama, Ibu bisa melakukan stimulasi lebih sering, lebih giat lagi. Namun jika tidak ada perubahan, Ibu bisa langsung datang ke vaskes terdekat atau petugas kesehatan untuk dilakukan stimulasi pada anaknya atau pemeriksaan lebih lanjut. Takutnya terjadi apa-apa. Nah, Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti? Baiklah Ibu, di sini saya mempunyai video bagaimana tumbuh kembang anak ya Ibu. Ibu silahkan menyaksikan. 5 tahun pertama adalah masa emas pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, di mana ia mulai mengenali panca indera dan menyerap begitu banyak hal di sekitarnya. Dalam masa ini, peranan orang tua sangatlah penting, dan terutama untuk pengasuhan, gizi, dan perawatan kesehatannya. Dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping keluarga yang sigap untuk ikut terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, bahkan menjadi tangan kanan dan pendukung handal dalam satuan pendidikan. Melakukan pemeriksaan langsung pada anak-anak, memberikan penyuluhan kesehatan bagi orang tua, melakukan bimbingan perilaku kebersihan, kesehatan, dan gizi sehari-hari. Petugas juga hadir di posyandu yang tersebar di kota dan desa, sehingga dapat langsung melayani masyarakat dari mulai memeriksa berat badan dan panjang ideal bayi, sampai menguji tingkat perkembangan bayi dan balita. Juga memastikan orang tua memiliki buku KIA sebagai panduan terpercaya. Balita sehat, Indonesia unggul. Puskesmas hadir sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Setia memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak, memastikan pertumbuhan dan perkembangannya dapat tercapai maksimal, memberikan buku KIA, dan mencatat rekam medik anak dan kohort dengan terperinci. Ibu menggunakan buku KIA 2 kali lebih tinggi, akses antenatal care, persalinan di vaskes, dan pelayanan nifas. Ibu menggunakan buku KIA 4 kali lebih tinggi, akses imunisasi dasar lengkap, 2 kali akses penimbangan 8 kali per tahun. Melakukan proses pemeriksaan tumbuh kembang balita dengan detail dan menyeluruh. Memberikan edukasi agar orang tua juga dapat ikut terlibat dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Stimulasi, deteksi, intervensi dini pertumbuhan perkembangan anak dilakukan dengan penuh dedikasi. Petugas menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan untuk memantau tumbuh kembang sang anak. Dan orang tua memiliki rekam setiap masa perkembangan anak dalam buku KIA. Tenaga kesehatan juga harus mampu menjadi sarana diskusi, agar orang tua nyaman dan terbuka dalam menyampaikan atau menanyakan perihal kembang anak dan kesehatannya. Menyediakan waktu dalam kelas ibu balita sebagai sarana pembelajaran orang tua pengasuh anak. Semakin besar persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu balita, semakin tinggi cakupan penimbangan balita 8 kali per tahun. Dan dalam kondisi kesehatan menurun, petugas kesehatan selalu cekatan menangani. Semakin besar persentase puskesmas melaksanakan MTBS, semakin rendah angka kematian neonatus, bayi, dan balita. Karena di tangan merekalah terletak masa depan bangsa. Balita sehat, generasi unggul, Indonesia maju.
dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga. Nah, sekian video yang bisa saya tampilkan. Jika ada kesalahan dalam kata-kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.